Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Pada kesempatan kali ini berhubung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, maka channel Jamil Saiful dalam hal ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan saya pribadi mohon maaf apabila dalam memberikan informasi ataupun hal lainnya dalam video yang telah saya post ataupun saya upload dalam channel ini terdapat banyak kekeliruan atau ada salah kata ataupun ucap saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama pribadi ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu Guru semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan berbagi informasi mengenai hal baru apa saja yang sudah muncul di PMM. Nah, seperti biasa kita masuk ini PMM versi web atau di handphone pun bisa kita lihat di sini ada di menu awal pasti ada kegiatan terkini. Ini sehubungan dengan sudah dekatnya tahun ajaran baru. Maka di sini ada pemberitahuan bahwa untuk pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang masih dalam kategori mandiri belajar, kemudian mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah, bagi yang sudah melaksanakan kurikulum mandiri berubah, kemudian memasuki mandiri berbagi, maka tampilannya seperti sepunya saya ya, karena saya sudah memilih pada tahun sebelumnya mandiri berubah. Nah, di sini sudah diketahui sebelumnya mandiri berubah tahun ajaran 2023-2024. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini sudah terchecklist otomatis kurikulum merdeka tahun ajaran 2024-2025. Kalau yang belum mendaftar silakan nanti diklik. Nah, kemudian nanti dipelajari bagaimana cara mendaftarnya. Di sini ada beberapa yang sering ditanyakan, ini silahkan diklik saja ya. Nah, di sini kemudian ada pemberitahuan SP atau satuan pendidikan, SMKPK mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi otomatis terdaftar kurikulum merdeka. Nah, ini selengkapnya bisa Bapak Ibu pelajari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Bisa kita kopikan saja, kemudian nanti kita ambil Permendikbudnya, ini bisa kita baca-baca, ini bisa diunduh saja ya. Nah, tentang kurikulum PAUD jenjang pendidikan dasar, menengah, dan yang menyebutkan bahwa tidak lagi menjadi eksul wajib, ini sebetulnya silahkan saja dipelajari di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 langsung dari permennya. Jadi jangan katanya supaya tidak termakan isu-isu yang tidak benar. Oke, selanjutnya karena ini tentang apa saja yang terbaru. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang takut lupa karena masih dalam suasana lebaran atau liburan kemarin, libur panjang. Ini di sini di pengelolaan kinerja kita cek progres kita. Ini saya masuk di akun kepala sekolah. Mari kita cek ya pengelolaan kinerja di masing-masing akun kita, baik itu sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru. Kita cek progres sudah sejauh manakah progres yang telah kita laksanakan, karena masing-masing guru pasti bakal akan terlihat progresnya mana dari bagian 1 dan bagian 2-nya. Kemudian kepala sekolah pun apakah sudah melakukan penilaian atau menilai rating kerja atau belum. Nah, ini bisa kita pantau melalui ini. Nah, di sini sudah muncul di sini di bagian di akun kepala sekolah. Ini sekali lagi di akun kepala sekolah. Kita klik yang sebagai pejabat penilai kinerja, seperti dan klik lakukan penilaian. Nah, di sini nanti akan terlihat progres kita sebagai kepala, apakah sudah melakukan penilaian sekian guru yang progresnya dinyatakan, pengelolaan kinerjanya dinyatakan selesai. Nah, kenapa hari ini masih belum selesai satu guru pun? Karena masih dalam jenjang rentang penilaian. Jadi tidak bisa kita
lihat dari situ. Namun ini bisa kita cek di sini juga terlihat ada yang perlu rating observasi. Ini berarti gurunya belum selesai. Setelah dilakukan observasi, dia belum melakukannya setelah pelaksanaan observasi kelas. Kemudian ada nilai tindak lanjut 5 orang, nilai 5 guru. Kemudian nilai refleksi tindak lanjut ada 3 guru. Nah, jika statusnya nilai refleksi tindak lanjut seperti ini artinya mereka, para guru sudah melakukan 2/3-nya dari observasi kelas. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, daftar checklistnya ini dan ini. Nah, di kita. Tapi kalau di akun guru bisa saja ini sudah sampai ke, nanti kita perlihatkan ya contohnya. Ini baru 2. Nah, kemudian ini untuk kriteria yang nilai refleksi tindak lanjut. Kemudian ada nilai tindak lanjut 5 orang. Nilai tindak lanjut 5 orang bisa kita lihat di sini. Artinya dia juga 2/3. Hanya saja ini belum melakukan refleksi hasil dari dia melaksanakan pelatihan atau pendidikan dan latihan mandiri, pembelajaran mandiri ya. Bisa kita cek. Misal saya akan melihat satu lagi, ini punya Pak Ahmad Sopiansah, ini dia masih statusnya nilai rating observasi. Nah ya, ada 3 kriteria, ada yang rating observasi, ada nilai tindak lanjut, ada nilai refleksi tindak lanjut. Jadi 3 ini berbeda progresnya. Nah, saya akan lihat di akun ini sama ya, refleksi tindak lanjut, kita cek. Nah, saya sudah masuk di akun guru yang bersangkutan tadi. Ini observasi praktik kinerjanya, dia sudah berprogres 75%. Kita cek langkah observasi yang sudah dilakukan. Nah, ini di bagian 1 di pelaksanaan observasi, ini sudah melakukan isi dokumen persiapan, kemudian menunggu atasan melakukan penilaian observasi, melakukan observasi sudah, kemudian isi dokumen tindak lanjutnya juga sudah, hingga ke lakukan tindak lanjut. Nah, ini tadi yang kriteria yang nilai tindak lanjut dia belum mengisikan ini. Nah, kemudian kalau yang rating berarti dia belum melakukan tahap yang ketiga di bagian 1 ini. Nah, itu ya, di sini belum melakukannya. Ini guru yang ini sudah melakukan refleksi ya, tindak lanjut dari sebuah observasi. Dia sudah melakukan pilihan belajar dari PMM dan melakukan aksi tindak lanjut lainnya hingga sampai sini. Nah, di yang belum melakukan penilaian rating observasi, dia belum melaksanakan pengisian yang di bagian 3 kalau di akun guru ya, pada bagian 1 checklist ketiga ini, isi dokumen tindak lanjut. Nah, di sini ini ada hal-hal yang harus kita isikan sebagai guru. Nah, seperti pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, ini sudah di-post sebelumnya, bagaimana cara memilih pelatihan mandiri yang akan kita manfaatkan sebagai pengembangan pengetahuan atau kompetensi seorang guru terhadap RHK yang kita ambil. Nah, kemudian di akhir setelah belajar, maka guru harus merefleksikan hasil belajarnya dengan beberapa pertanyaan refleksi yang ada di akun guru ini. Nah ya, jadi setelah belajar nanti kita refleksi lagi apa yang kita pelajari dari modul yang sudah kita pelajari, apa perkembangannya, apa manfaatnya untuk kita dan sebagainya. Jadi dokumen refleksi tindak lanjut ini harus kita isi sebagai guru. Nah, dari apa inspirasi yang didapat, inspirasi itu apakah sudah melakukan ada perubahan terkait praktik Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran, kemudian tantangannya apa, rencana kedepannya seperti apa agar terjadi perubahan, dan seterusnya hingga ke sini ini diisi juga. Nah, ini di akun seorang guru ya. Kita lanjut.